Sedikit cerita nih tentang mertua saya. Mertua saya itu nggak suka, apa sih burung murai? Apa keuntungannya murai itu? Gimana nilai jual ya? Ya namanya istri seorang perempuan, pasti dia ngomel, apa sih beli burung mahal-mahal? Beli burung sekian juta, buat apa? Ya cuman kan lama-kelamaan saya kasih pengarahan, itu rencananya mau poligami, cuman tidak poligami campur, poligami pisah. Cuman karena dia akur, akhirnya saya bongkar tuh semua. Saya bongkarin dia akur. Sampai teman-teman saya yang para pemain burung, oh lu bisa. Poin terbanyak saya itu dari 8 telur, itu 1 gelodok isinya 2 betina. Orang-orang bisa, kok bisa tadi gelodok 2 betina? Iya, gimana cara ngeremnya? Ngeremnya gantian. Di kroto itu kalau lagi musim hujan harganya gila. Mungkin saya ngakalin kroto itu pakai telur ayam kampung, saya rebus, saya dinginkan, udah dingin baru saya pakai parutan keju, saya taruh di kandang ternaknya. Ya tapi ya untungnya dapat betina yang akur, bini muda bini tua akur. Sampai orang-orang bilang gini, burung sudah bisa lu poligamiin, elunya kapan poligami gitu. Saya cuma bisa ketawa, ya niat sih ada, cuman nyalinya belum ada. Perkenalkan, nama saya Fatur Qorib, pemilik Fatur Qorib Bird Farm yang beramat di Jalan Talas 2, Gang Lebu 1, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Berawal saya hobi burung itu sekitar tahun 2016. Ya mungkin saya lebih fokus ke murai. Kenapa murai? Karena saya suka itu dari ekornya yang panjang serta kicauannya dia itu bervariasi. Dulu di awal saya berkecimpung bermain burung itu saya punya sekitar 2-3 ekor murai. Ya awalnya sih namanya kita pekerja ya, ngumpulin dari sedikit-sedikit uang gaji kira-kira udah cukup kita beli. Ya lama-kelamaan udah mulai banyak. Rekor burung saya itu hasil ngumpulin dari sisa-sisa gaji itu, saya di rumah punya 6 ekor murai, dari yang ekor 17 cm sampai 20 cm. Kalau untuk masteran sih saya biasanya pakai MP3, terus ditambah burung-burung kecil seperti kenari, terus kayak lovebird, mungkin pada saat zamannya lovebird gitu. Ya sisanya sih ya seringan ke MP3 aja, karena kan sibuk dengan kerja juga, kayak terlalu banyak ngurusin burungnya agak susah. Dan saya juga suka cuca hijau itu dulu saya sempat merah punya. Itu awalnya saya mendapatkan cuca hijau itu lucu, aneh, karena saya iseng-iseng saya posting di sosmed itu saya punya kacer saya gacor. Ya cuman untuk main di lapangan agak kurang karena settingannya belum dapat. Saya iseng-iseng saya coba posting di sosmed, itu ada orang inbox saya sekitar jam 10 malam. Saya pikir cuman PHP lah, inbox-inboxan doang, dan ternyata setelah tukeran nomor telepon, nomor WA, saya sendlog sekitar jam 3 malam dia telepon, dia bilang gini, "Bang, saya di depan gang." Saya bilang, nggak mungkin, jam 3 pagi masa di depan gang. Dan akhirnya saya minta, coba kalau emang di depan gang kirim foto. Akhirnya difoto tuh sama dia. Oh ternyata bener, itu saya dapat cuca hijau itu, kalau kata yang orang awal sih itu Banyuwangi, itu dapat dari tukaran murai. Dan dia berani nambah karena kata dia kacer saya bagus, dan ternyata cuca hijau dia bagus juga. Saya piara sekitar 2-3 bulan. Burung baru rencananya mau gantang ke lapangan. Hari Kamis itu kalau nggak salah, Kamis pagi saya jemur, saya persiapkan untuk gantang. Saya lupa masukin ke dalam rumah, saya taruh tuh di teras. Nah setiba saya di kantor sekitar pukul jam 2 siang, diteleponlah sama orang rumah, "Rip, burung lu nggak ada." Yang bener burung nggak ada. Akhirnya di video call tuh, saya lihat nyata emang bener
burung sudah tidak ada, cuman hanya ada kandangnya di bawah posisinya. Ya emang sih burung saya udah banyak yang nawar, dan tawaran tertinggi itu sekitar 1,8 saya nggak jual. Saat itu 1,8 nggak saya jual karena ya saya pengen lihat prestasi dia untuk di lapangan, apakah bagus atau tidak. Emang sih orang-orang tetangga banyak, berapa dijual burung lo, berapa dijual burung lo, tapi nggak dulu deh gitu. Awal ternak itu saya sekitar tahun 2019 akhir, saya beli di salah satu penangkar di kawasan Tangerang itu sekitar 8 juta satu pasang. Saya piara itu sekitar 8 sampai 9 bulan tidak ada hasil. Ya mungkin itu sebuah proses lah kalau bagi saya, ya kan, sebuah proses. Tapi karena saya ada kebutuhan sesuatu, akhirnya saya jual rugi, karena namanya orang BU kan, biarin lah, yang penting jadi uang tuh. Saya jual, saya beli 8 juta, saya jual cuma 6 juta itu sepasang. Ada sertifikat hak milik lah, udah kayak surat-surat tanah, udah kayak motor-motor, ada surat-suratnya komplit semua. Setelah itu saya vakum sekitar 1 tahun saya vakum karena saya fokus untuk bangun rumah. Awalnya kan saya dulu tinggal di Tanah Kusir, daerah Kebayoran Lama. Karena saya udah menikah dan istri ngajak mandiri, oke lah kita pindah hijrah ke Pondok Cabe. Saya selama 1 tahun saya vakum burung, saya fokus ke rumah udah selesai, dan saya ngumpulin lagi sedikit-sedikit. Ya namanya istri seorang perempuan, pasti dia ngomel, apa sih beli burung mahal-mahal, beli burung sekian juta buat apa? Ya cuman kan lama-kelamaan saya kasih pengarahan, ya akhirnya dia tahu ternyata burung itu yang pertama ya bisa meramaikan rumah lah biar nggak sepi untuk hobi. Yang kedua ya ada income-nya dari hasil hobi burung saya. Awal setelah mulai lagi saya nggak mau beli pasangan sekarang, karena pasangan itu saya pikir pertama harga mahal, dan saya mencoba untuk menjodohkan sendiri. Awal saya beli protol itu dulu harga murah, masih lumayan tinggi. Dulu saya beli itu sekitar 2,5 sampai 3 juta. Saya piara awalnya rencana bukan untuk ternak, rencana saya untuk lapangan. Burung udah pasto, di rumah udah gacor, dar. Saya bawa ke lapangan awal tanpa setting. Main di lapangan, burung nabrak. Katanya orang-orang sharing di area gantangan, bang burung oper birahi, bang burung oper emosi. Kenapa? Sedangkan tanpa setting. Akhirnya minggu ke depan lanjut lagi, saya coba setting, masih begitu juga. Ada yang bilang over birahi, over emosi. Lanjut lagi minggu ketiga, saya bawa lagi dari settingan rendah sampai settingan tinggi, saya mainkan semua, masih begitu juga. Dan ya di sini kan emang alhamdulillahnya teman-teman lingkungan pada hobi murai. Itu setiap seminggu sekali, hari Minggu pagi sekitar jam 9 atau jam 10 pagi kita selalu melakukan nge-track atau latihan. Itu di sini ada sekitar 9 sampai 10 burung kita keluar semua. Kita saling konsultasi, saling ya berbagi pengalaman tentang murai lah. Itu, dan mereka bilang sih udah dikawinin aja atau dijodohkan. Kira-kira saya coba tuh, saya beliin cewekan, saya beliin indukan itu di daerah Bintaro, orang jual BU, katanya sih udah buang telur. Akhirnya saya coba jodohkan. Waktu jodohkannya sangat simpel, cuman sekitar 3-4 hari burung udah jodoh. Burung sudah jodoh, saya pikir bertelur, saya kira langsung menetas. Ternyata enggak, dia butuh yang namanya orang itu bilang buang telur 2-3 kali. Saya ngerasain buang telur keempat jadi saya intip, anakan ada pagi, siang saya intip lagi, burung udah nggak ada. Ternyata saya cek di bawah itu, di lantainya dia itu hanya ada bekas paha, daging mungkin ya bekas dibantai sama jantannya. Akhirnya saya siasatin itu kandangnya, saya sket hasil oke. Panen pertama saya coba beliin cewek satu lagi, saya coba poligami akur 2-3 kali produksi
mungkin Allah berkehendak lain. Betina dari istri muda, kalau kata orang mah istri muda, itu mati gara-gara dia nggak bisa ngeluarin telur. Kalau bahasa peternaknya egg binding lah. Pas penyekatan, niatnya itu sih, kandang saya itu kan sekatnya ada 3. Itu rencananya mau poligami, cuman tidak poligami campur, poligami pisah. Cuman karena dia akur, akhirnya seket saya bongkar tuh semua. Saya bongkarin, dia akur. Sampai teman-teman saya yang para pemain burung, oh lu bisa 1 jantan 2 betina, kandang minimalis. Kandang saya nggak nyampe 2 meter, tinggi cuma sekitar 1 meter, ya lebih dikit. Ya itu makanya orang-orang kok bisa tuh. Lebar itu nggak nyampe 2 meter, tinggi itu 150-an, panjangnya itu nggak nyampe 1 meter. Itu kandang minimalis. Orang mau disikat-sikat 3 ya, tapi ya untungnya dapat betina yang akur, bini muda bini tua akur. Sampai orang-orang bilang gini, burung sudah bisa lu poligamiin, elunya kapan poligami gitu. Saya cuma bisa ketawa, ya niat sih ada, cuman nyalinya belum ada. Capek ngomong mulu, minum lah ya kan. Ini new produknya ABC, teh tarik, enak rasanya, manis. Manisnya alami kayak teh tarik asli, walaupun kemasan botol. Teh tarik new produknya. Ya alhamdulillah, bikin kandang yang kedua itu saya nggak ngeluarin dari kantong pribadi, itu hasil jual anakan pertama. Itu aja burung baru netes aja, itu saya punya bos, kebetulan hobinya sama, hobi murai juga. Saya kirim, bos ini ada anakan, mau nggak? Udah, sama bos nggak sama mahal. Tuh, anak pertama saya dibeli sama dia, itu umur baru 25 hari, baru mulai belajar sendiri, ya sedikit-sedikit masih dibantu Lolo. Itu dibeli sama dia sekitar 1,8, karena sama bos udahlah bawa aja itu. Dan uangnya itu saya bikin lagi untuk kandang yang di depan. Kandang di depan ini bikin waktu proses pengerjaan itu sekitar 5 hari. Luas kandangnya 3 meter, lebar 3 meter, tinggi 2 meter, panjangnya 1,5 meter. Itu bisa saya siasatkan untuk jadi 3 kandang. Rencananya saya sih 2 untuk pasangan biasa, yang tengah itu nanti saya mau buatkan poligami. Cuman kendala saya untuk poligami ini emang tidak mudah. Saya udah coba untuk yang pasangannya kemarin yang bini mudanya mati, saya coba kawinkan lagi, saya coba untuk poligami lagi, itu emang susah. Itu selalu bertengkar, berantem. Mungkin jantannya mau, tapi bininya yang sekarang ini dia nggak mau, dia pasti nyerang. Dan akhirnya ya gitu. Untung saya pantau, kalau nggak saya pantau dia bisa mati. Pasangan yang baru ini ceritanya seru. Saya ini pasangan yang baru, betina saya nggak beli, jantannya saya nggak beli. Saya lagi pulang kampung, kebetulan mertua saya hobinya sama kayak saya. Saya pulang kampung, ya kan. Kandangnya banyak, mertua punya sekitar 11 kandang murai. Awalnya mertua juga sedikit cerita nih tentang mertua saya. Mertua saya itu nggak suka, apa sih burung murai? Apa keuntungannya murai itu? Gimana nilai jual ya? Saya ceritakan. Dia ngobrol sama teman-temannya, ternyata murai itu emang ada untungnya. Akhirnya ya namanya mertua saya kalau di kampung dibilang juragan, ya kan, sekali bikin nanggung, sekali bikin langsung 11 kandang. Dia bilang, bapak bikin kandang sama burung habis 150 juta. Wih mantep pak, anakannya mana? Ya kan, atur bagi, ya. Nih anakannya bawa, tuh dibawa, nyampe di sini, saya piara udah sekitar 3-4 bulan, biasa nabung, pas lagi belajar bunyi, saya punya burung gacor kan, ditembakin mulu lah itu
kasihan sekali dia, lagi ditembakin, aturan mentalnya dapat, mentalnya down. Saya track nggak mau, akhirnya ya udahlah, saya beliin betina itu proses perjodohan lagi, nggak langsung mau. Itu 1 minggu saya campur, saya coba jodohkan, itu berantem. Minggu pertama berantem, minggu kedua berantem, minggu ketiga akur. Dan akur pun ya nggak langsung nelor, ya saya kasih suplemen lah, extra foodingnya fullin, dan alhamdulillah udah ada 3 telur. Tapi 3 telur ini menurut saya sih masih 50-50, 50% enggak. Karena kan telur pertama itu kalau kata orang sih 90% jong. Cuman kan kita udah bisa menentukan ya itu apakah jong apakah isi ya. Feeling saya sih pengennya ya semoga itu isi, karena kan lumayan lah 3 poin. Kalau untuk rawatan burung saya sih standar ya. Kalau untuk khusus buat para penangkar atau peternak murai seperti kayak jangkrik, kroto, ulat kandang, saya nggak pakai ulat tongkrong karena ulat tongkrong itu panas kalau bagi saya. Cukup ulat kandang, jangkrik, kroto. Itu juga yang ulat kandang sama kroto itu jarang saya pakai. Saya lebih fokus ke jangkrik. Ya, karena kan ya kalau ulat kandang itu emang agak susah di sini untuk nyarinya. Bagi kroto itu kalau lagi musim hujan harganya gila. Mungkin saya ngakalin kroto itu pakai telur ayam kampung, saya rebus, saya dinginkan, udah dingin baru saya pakai parutan keju, saya taruh di kandang ternaknya. Ya alhamdulillah sih dimakan. Karena prinsip saya ya kroto itu kan telur, ayam itu kan telur ayam kan sama-sama telur, berarti kan sama-sama mengandung protein tinggi. Ya apa gunanya, apa salahnya saya pakai untuk burung murai. Ya alhamdulillah sih cocok, sampai sekarang masih saya lakuin. Kalau untuk telur ayam itu saya kasih seminggu cuman 2-3 kali aja, karena protein tinggi nggak terlalu banyak lah, karena saya fokus ke jangkrik aja. Untuk panen saya itu umur 4-5 hari baru saya panen. Untuk 4-5 hari saya panen, umur sekitar 8-9 hari baru masuk gelang. Itu sih proses ngelolo ya, seleksi alam. Saya dari mulai 3, 4, 5 telur, mungkin yang hidup itu cuma 3, pasti selalu mati. Poin terbanyak saya itu dari 8 telur itu 1 gelodok isinya 2 betina. Orang-orang kok bisa 1 gelodok 2 betina? Iya, gimana cara ngeremnya? Ngeremnya gantian. Ya, itu 8 telur jadi 5. Seneng dong, jadi 5 ya. Akhirnya panen tuh 5. Ya namanya seleksi alam ya kan. Hari pertama mati 1, hari kedua mati 1, dan sisa 3 saya piara udah 2 bulan. Biasalah namanya peternakan, kita butuh perputaran uang, karena kan ya konsumsi makan burung ini ya lumayan. Akhirnya ya udah saya coba posting. Alhamdulillah dari orang Tangerang langsung ngambil 2 dan orang sini ngambil 1. Sampai sekarang aja teman-teman saya pada mesen anakan. Jadi kayak semalam tuh nelfon, "Bang, masih ada nggak burung?" "Wah, udah habis. Kalau mau mesen dulu inden." "Kok indennya?" "Iya, ya mungkin kalau menurut saya sih burung saya biasa aja. Penilaian orang kan beda. Saya juga ya kurang terlalu paham lah, karena kan ya kalau istilah pemain murai saya dibilang masih baru, beda kayak senior saya yang di lapangan. Saya mah ya karena saya murai itu hanya untuk hobi iseng, sekaligus ya buat tambah-tambahan buat jajan beli yang lain. Kalau pesan-pesan untuk peternak pemula, jangan pernah berhenti untuk melestarikan murai, dan jangan pernah berhenti untuk bersabar, karena peternak murai itu tidak gampang. Jangan lihat sebuah hasil, lihatlah sebuah proses. Hasil itu orang taunya wah enak, tapi dia tidak tahu prosesnya itu gimana.